Assalamualaikum warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Di sini merupakan kawasan pertanian organik. Di dusun ini ada sebuah kelompok tani, yaitu kelompok tani Mulyo 1 yang menggeluti di bidang pertanian organik. Selain itu, kelompok tani Mulyo 1 juga sedang merintis wisata pertanian organik. Untuk selengkapnya, mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam Pak Iwi. Apa ini? Baru ngasih makan ikan. Ini saya dengan teman-teman dari warga Taniling TV ingin tahu lebih banyak tentang kelompok Tani Mulyo 1. Monggo silahkan, monggo. Ini kita duduk di sini aja. Ya. Begini Pak Hasim, ini kami dari teman-teman warga Taniling TV datang kemari ingin tahu lebih banyak tentang kelompok tani panjenengan. Mungkin sebelumnya bisa panjenengan perkenalkan untuk kelompok tani panjenengan ini. Ya, terima kasih Mas Wid. Kami Hasim Azhari, pembina kelompok Tani Mulyo 1, Dusun Ngampel, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang. Begini Mas Wid, Tani Mulyo 1 ini sebenarnya berdiri sudah sejak tahun 1980. Yang mendirikan adalah almarhum bapak saya, Bapak Citro Sarjono. Karena beliau sudah tua, akhirnya kelompok tani itu vakum beberapa tahun. Baru tahun 2009 kami beserta teman-teman mulai inisiatif untuk mendirikan kelompok tani yang baru untuk melanjutkan kelompok tani yang dibina oleh almarhum bapak saya mulai tahun 2009. Dan alhamdulillah Mas Iwit ini sudah bergerak di bidang pertanian organik di Dusun Ngampel ini. Kemudian dari sekian lama mengerjakan pertanian organik, kami berada di Gentungan ini, luas lahan pertanian di Gentungannya ada 188 hektar itu yang konvensional. Kemudian yang 22 hektar ini sudah organik. Dan kebetulan tahun ini Tani Mulyo 5 itu luasannya 7 hektar ini juga akan disertifikasi organik oleh lembaga sertifikasi. Jadi nanti kalau ini lolos berarti luasan di Gentungan ini sudah 29 hektar. Adapun jumlah penduduk di Desa Gentungan adalah 5.855. Sedangkan di Dusun Ngampel ini saja ada 1.188. Selanjutnya untuk kegiatan dari Tani Mulyo sendiri, selain beras organik atau pertanian organik, mungkin ada kegiatan lain Pak? Ya alhamdulillah warga Taniling TV, karena di Tani Mulyo ini sudah bergerak di pertanian organik sudah agak lama, dan ini sudah mengembangkan lagi, yaitu merintis wisata pertanian Bus Tumpeng. Jadi pekerjaan wisata ini untuk di sela-sela kegiatan pertanian tidak ada, dan kami juga mempekerjakan atau bekerja di wisata pertanian agar meningkatkan taraf ekonomi warga desa, Mas. Mulai dirintis tahun berapa? Dirintis tahun 2018 ketika ada program dari Kementerian Desa. Nah itu ibu-ibu yang sedang di sana itu sedang ngapain Pak? Oh, itu sedang memproses beras organik untuk kita kirim ke luar kota. Oh, mungkin bisa monggo. Oh begini toh untuk proses beras organik itu. Ini Pak Hasim mungkin bisa disampaikan kepada warga tani ini semua, mengapa kelompok tani panjenengan menggeluti pertanian organik ini? Oke, Mas Iwit, warga Taniling TV semuanya. Waktu itu kami kenapa pindah ke pertanian organik itu ada sejarahnya memang. Tahun 2009 ini Indonesia ini langka pupuk.
kalaupun ada pupuk, ini sangat mahal sekali, sehingga petani sulit untuk mencari pupuk. Sehingga kami sepakat mendirikan kelompok tani, dan pupuknya adalah pupuk yang ada di sekeliling kita, karena kita petani juga peternak. Artinya kotoran ternak itulah yang menjadi pupuk petani organik. Jadi berawal dari kelangkaan pupuk. Oh ya, tadi Pak Dinar menyampaikan bahwasanya sekarang sedang merintis wisata petani. Mungkin bisa kita lihat, Pak? Oke, silakan, nanti tidak jauh dari sini. Oke, mari kita. Riwayat Embung Setumpeng ini memang mengarah pada sungai yang ada di atasnya itu. Dari dulu sampai sekarang itu oleh nenek moyang itu dikatakan Kali Tumpeng. Sehingga ketika ada proyek dari Kemendes berupa embung, dan kebetulan embung ini juga kecil dan lancip seperti piramid, akhirnya kita sepakat mengatakan embung ini Embung Setumpeng. Warga Tani TV yang kami hormati, inilah tempat wisata kami, rintisan dari Tani Mulyo 1 yang bergerak di bidang pertanian organik. Karena petani ini tidak setiap hari itu bekerja di pertanian, akhirnya berinisiasi membuat wisata ini. Untuk pengelola, sebenarnya ini ada sekitar 129 pengelola dari anak-anak muda kita, yang 60 itu di Pasar Cepukan, kemudian yang 36 itu Pok Darwis di Embung Setumpeng ini bisa dikatakan WKO, wisata kampung organik. Juga ada 15 pengelola dari taruna-taruna tani yang ada di parkir, pintu masuk, di kolam renang yang ada di dermaga sana. Kemudian ada 18 klaster pedagang. Di kanan kiri ini sudah berdiri warung-warung untuk menjajakan masakan-masakan ala desa, sehingga ini total jumlah yang terlibat di sini adalah 129 orang. Jadi sudah lumayan banyak warga yang bisa terlibat di dalamnya. Tetapi begini, Pak, untuk keberlanjutannya mungkin ada cara-cara tertentu, misalnya baik untuk beras organik maupun tentang rintisan wisata ini. Misalnya ada masyarakat yang ingin bergabung di situ, bagaimana mungkin ada cara-caranya tertentu? Oke, kalau ada petani baru yang ingin bergabung ke kelompok kami, tentunya ada syarat yang mengikat. Karena pertanian organik sudah saya bilang tadi beda dengan pertanian konvensional. Syaratnya menurut SOP dari lembaga sertifikasi itu harus mengikuti tata cara pertanian organik dengan tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan pestisida sintetis dan lain sebagainya. Dan itu tidak serta-merta 1 atau 2 panenan itu bisa bergabung. Dari aturan dari lembaga sertifikasi itu harus masa konversi dulu selama 3 tahun. Karena kalau tidak sampai 3 tahun kemudian petani itu benar-benar sudah melakukan kegiatan organik, insya Allah 2 tahun pun bisa bergabung dengan kami. Akhirnya dalam masa berikutnya itu bisa gabung, kita akan tambah luas area pertanian organik. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menjaga agar organisasi dengan kelompok tani ini bisa berjalan dengan baik secara keorganisasian, bagaimana caranya? Ya, kita dari kelompok tani mengadakan pertemuan itu paling tidak 1 bulan sekali. Selain itu, jika ada kunjungan, kita juga akan mengadakan pertemuan karena akan menyebut tamu, menerima tamu, dan kita akan berkumpul lagi. Tapi kalau di Pok Darwis wisata ini, kami selalu evaluasi setiap 1 minggu sekali. Jadi pertemuan kita agar wisata ini menjadi disukai pengunjung, menjadi primadona pengunjung, 1 minggu sekali kita harus mereview, mengulang, mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu kita tambah. Sehingga kalau pertanian organik kita 1 bulan sekali pertemuan ditambah dengan kegiatan-kegiatannya lain, kalau Pok Darwis ini 1 minggu sekali. 1 sekali berarti secara rutin sudah ada pertemuan. Kemudian sampai dengan saat ini dari Tani Mulyo 1 ini sudah bermitra dengan siapa saja, Pak? Mestinya kan tidak bisa berdiri sendiri, butuh bermitra dengan yang lain. Oke. Warga Taniling yang kami hormati, tentunya kami seperti ini tidak sendirian. Yang pertama adalah Dinas Pertanian, karena Dinas Pertanian adalah yang mendampingi kami di pertanian organik. Kemudian selain itu juga Dispermades.
Kalau di Supermarket dan Kementerian Desa ini yang memberi dana stimulasi untuk embung ini yang nilainya 1 miliar kemarin itu. Selain itu juga dari BRI memberi CSR senilai 113 juta berupa gazebo yang ada di dan BPBP yang dinaiki para pengunjung ini, termasuk toilet yang ada di sana. Ini juga kerjasama kami dengan BRI dari CSR-nya. Nah, mudah-mudahan ke depan kegiatan pertanian juga baik, kegiatan wisata juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gini Pak Hasim, saya melihat untuk pengunjung pendatang di wisata Embung Setumbeng ini kok banyak sekali. Ini tips triknya bagaimana? Untuk triknya kita memang bekerja sama dengan komunitas Sepur Kelinci di tiap kabupaten. Selain itu setiap minggu kita mengadakan event karaoke gratis sehingga pengunjung itu antusias, pengen datang lagi. Jumlah pengunjung untuk Sabtu Minggu rame nggih? Iya, rame. Nah, niki. Ternyata di hari Sabtu ini ada hampir 500. Kemudian di hari Minggu ini 1000 lebih nggih. Di hari Minggu 1000 lebih. Nggih, insyaallah bagus nggih. Singkatan nggih ini tiket masuk 2000. Hasim, tadi telah banyak jenengan ceritakan tentang kelompok Tani Mulyo. Kemudian begini, untuk Tani Mulyo sendiri dalam mengelola baik beras organik maupun wisata organiknya ini agar ke depan bisa tetap bertahan bagaimana Pak? Ya, karena ini adalah pertanian organik yang berkelanjutan, tentunya kita juga harus mewariskan pada anak cucu kita agar lahan pertanian kita juga subur-subur seperti ini. Ya maka harus kita menjaga kualitas produk dan juga sistem keorganikannya harus kita jaga, karena kita juga mempunyai ECS yang selalu mengontrol kondisi perlakuan petani terhadap pertaniannya, sehingga nggak masalah untuk menjaga agar produk ini terlalu berkontinu. Kita welcome aja, nggak ada masalah. Kemudian untuk embungnya yang saat ini untuk embung, karena itu wisata buatan, tentunya kita harus inovatif, kreatif agar apa? Pengunjung tidak jenuh. Karena kemarin itu ada pengunjung itu yang bilang 1 minggu yang lalu kok masih sama. Akhirnya kita juga musyawarah bagaimana pengunjung ini yang jauh-jauh dari Boyolali, dari Sragen, dari Sukoharjo datang ke sini, ini menjadi nyaman, sehingga kita harus inovatif dan kreatif. Ya, berarti bisa untuk berkelanjutan. Kemudian begini Pak, untuk manfaatnya sendiri baik beras organik maupun dengan adanya embung ini bagi masyarakat seperti apa Pak? Tentunya sekarang kan ada beras kita semakin mahal, pasarnya sudah pasar khusus, kemudian dari segi wisata pendatangnya sudah banyak, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Tentunya masyarakat juga bangga dong. Masyarakat bangga, masyarakat senang. Justru sekarang itu yang dulu itu ya pesimis, sekarang menjadi aktif ikut kontribusi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati, alamatnya di Ampel, Bendungan, Menuju Gedang, Karanganyar. Warung saya namanya Warung Soto Daging Sapi Ekowati. Untuk omsetnya setiap hari biasanya berkisar sekitar 200 ribuan, tapi kalau hari Minggu pas hari Ramen sekitar 1.500.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika, alamat Ngampel, Bendungan, Mojogedang, RT 7 RW 14. Perharinya, tiap hari kalau nggak rame hari Senin sampai Sabtu biasanya sekitar 150 sampai 200.
Itu pun kalau rame, misalnya banyak pengunjung, terus banyak super kelinci yang datang ke sini. Dan untuk hari Minggu khususnya, saya berjualan nasi, ayam bakar, bakso, pop mie, pop es, dan lain sebagainya. Oleh-oleh, juga ada some. Omset hari Minggu saya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Perkenalkan, nama saya Nur Sugiyatno, alamat saya Ngampel, RT 04 RW 14, Ngampel, Gentungan, Mojogedang, Karanganyar. Saya jualan di Embung Setumpeng, Gentungan, Mojogedang, Karanganyar. Jualan saya kalau hari biasa ya ada some, pop mie, pop es, aneka kopi, susu, kemudian ada jamur crispy, keripik usus, kacang godok, dan lain-lain. Kalau hari biasa tergantung Mas, biasanya kalau ada super kelinci banyak, biasa omset kira-kira per harinya kalau hari biasa sekitar 150 sampai 200. Tapi kalau biasa hari Sabtu itu agak beda, biasa sekitar 300 sampai 350. Kalau untuk hari Minggu itu biasanya ramai, itu bisa mencapai 600 sampai 700. Kemudian tanggapan masyarakat sendiri terhadap yang telah Panjenengan lakukan dengan kelompok tani, dengan wisata ini seperti apa? Ya, warga tambah untuk pertaniannya tentunya yang ditanam adalah jauh dari residu kimia. Ini pun padi seperti ini nggak disemprot kimia, pupuknya juga pupuk organik. Tentunya dengan mengkonsumsi beras-beras dari Tani Mulyo, ini akan menjadi sehat warganya. Kemudian dari segi harga juga lebih mahal. Artinya dari manfaat-manfaat bisa mensejahterakan petani secara khususnya seperti itu, Mas. Oh, iya. Dan begini Pak, yang terakhir dari yang telah dilakukan oleh Tani Mulyo, ini dampak kemajuan apa yang bisa dirasakan oleh desa, baik desa maupun seluruh masyarakat yang ada di Desa Gentungan? Oke, dengan adanya kegiatan kelompok tani organik, kemudian kita juga merintis wisata pertanian, artinya banyak masyarakat yang ingin belajar di sini. Utamanya adalah tentang belajar pertanian organik. Studi banding ini justru dari yang jauh-jauh, tidak hanya tidak hanya intern kabupaten, tapi sudah sampai ke luar pulau. Bali sudah pernah studi banding ke sini, Kalimantan sudah studi banding ke sini, Medan sudah ke sini, NTB sudah ke sini. Artinya dengan adanya kegiatan kelompok Tani Mulyo dan wisatanya ini ternyata justru banyak pengunjung, banyak tamu. Kemudian di lingkungannya tata kelola kampung, Bapak-bapak tadi sudah melihat kampung kita menjadi tertata rapi, kemudian pembangunannya juga meningkat. Dari dengan adanya kelompok Tani Mulyo, kemudian dengan adanya wisata ini, tentunya dari selini kehidupan masyarakat tentang ekonomi, sosial, budaya, semuanya alhamdulillah meningkat. Terima kasih, demikian Pak Hasim, mungkin sudah banyak informasi yang disampaikan kepada warga Taniling TV. Untuk yang telah disampaikan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih, demikian warga Taniling TV, salam Taniling TV. Sukses untuk kita semua.